Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Muhammad Syahki dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi saya di sini ingin membahas suatu topik yang menarik. Apa itu topiknya? Topiknya adalah sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Nah, untuk membahas topik kali ini, saya dibimbing oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Anda Nikma Marpaung, MA. Nah, pasti teman-teman yang doyan filsafat harusnya suka nih dengan topik-topik kayak gini ya kan. Itu topik tentang pemikiran manusia, khususnya Tuhan lagi yang dibahas kan. Pasti teman-teman filsafat pada suka dan mungkin penasaran ya. Saya pun juga penasaran, maka itu daripada lama-lama kita bahas aja lah ke topiknya ya. So, let's go. Oke, jadi yang pertama akan kita bahas yaitu konsep ketuhanan. Jadi apa itu konsep ketuhanan? Nah, di sini terjelaskan bahwa konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia, nah, oke, jadi dia menurut pemikiran manusia nih, adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah maupun batinia, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Oke. Nah, dalam literatur sejarah agamanya dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana lama-kelamaan menjadi sempurna. Oh, jadi di sini teori evolusionisme ini yaitu mungkin dari awalnya itu dari pemikiran yang sederhana dulu ya kan. Mungkin lama-lama setelah dia saling mungkin orang zaman itu saling sharing ya kan, pemikirannya jadi lebih kompleks, lebih sempurna, dan akhirnya jadi pemikiran yang betul-betul sah lah gitu intinya kan. Oke, itu konsep ketuhanan ya. Lanjut kita ke proses perkembangan pemikiran tentang Tuhan menurut teori evolusionisme. Oke, jadi di teori evolusionisme ini terdapat beberapa poin tentang pemikiran tentang Tuhan. Di situ ada dinamisme, animisme, politeisme, enoteisme, dan monoteisme. Oke, mungkin yang pertama langsung kita bahas aja yang dinamisme. Oke, di sini dinamisme tertulis manusia sejak zaman primitif, yaitu manusia zaman dulu ya, yang mungkin purba gitu, tapi nggak purba banget lah, telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula sesuatu yang berpengaruh tersebut ditujukan pada benda. Oh, jadi mungkin mereka terhadap hal-hal yang punya kekuatan ya, termasuk benda gitu ya. Oke, nah kita lanjut. Setiap benda mempunyai pengaruh manusia. Ada yang berpengaruh positif dan ada pula yang berpengaruh negatif. Oke, jadi dia ada baik dan ada buruk ya. Selanjutnya, kekuatan yang ada pada benda disebut dengan nama yang berbeda-beda. Seperti mana? Oh, jadi mana nih salah satu contohnya lah penyebutannya ya. Dari kekuatan tadi gitu kan. Nah, di sini mana adalah kekuatan goib yang tidak dapat dilihat atau diindra dengan panca indera. Oleh karena itu, mana ini dianggap sebagai sesuatu yang misterius. Nah, tapi meskipun misterius, mana tidak dapat diindra, tetapi dapat dirasakan pengaruhnya. Oh, jadi mana ini mungkin tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan. Tapi secara pengaruh, dia itu ada, dia itu nyata mana itu ya. Menurut dinamisme ini ya. Oke. Berarti cukup jelas ya teman-teman tentang dinamisme ini. Selanjutnya kita lanjut ke poin 2 deh, yaitu animisme. Nah, animisme ini teman-teman bukan kepercayaan tentang anime ya. Mungkin dari teman-teman yang sebagian melihat animisme itu pikir ini kepercayaan terhadap anime. Bukan teman-teman. Jadi daripada teman-teman salah kaprah, kita baca aja deh di sini apa itu animisme ya. Jadi masyarakat primitif juga mempercayai adanya roh dalam hidupnya. Oh, jadi setelah tadi kekuatan di dinamisme, lanjut ke roh nih di animisme. Kita lanjut. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh oleh masyarakat primitif. Roh dipercaya sebagai sesuatu yang aktif, sekalipun bendanya telah mati. Roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, rasa tidak senang, serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Oh, jadi roh ini juga ada nggak mood dia ya, soalnya ada rasa senang tidak senang ini ya. Dia nih, mana ini?
Lanjut Mbak guys. Roh akan senang apabila kebutuhannya dipenuhi. Menurut kepercayaan ini, agar manusia tidak terkena efek negatif dari roh-roh tersebut, manusia harus menyediakan kebutuhan roh seperti sesajen ya. Itulah biasalah guys. Seperti kepercayaan Indonesia juga masih banyak gini ya yang dia pakai sesajen gitu. Dan ya teman-teman jangan ditiru ya, itu nggak bagus, itu nggak baik, itu syirik. Kita itu nggak boleh ya teman-teman tentang roh ini dan tentang sajian-sajiannya ini. Oke, jadi itu dia tentang animisme. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu politeisme. Oke, politeisme ini adalah kepercayaan dinamis. Oh, bukan maksudnya politeisme ini kepercayaan dinamisme dan animisme lama-lama tidak memberikan kepuasan. Oh, jadi dua kepercayaan sebelumnya itu tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat primitif. Karena apa ya? Nah, di sini karena terlalu banyak yang menjadi kesanjungan dan pujaan. Oh, jadi karena mungkin terlalu banyak minta sesajen ya. Jadi masyarakat primitif mulai jenuh gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Roh yang lebih dari yang lain, mungkin roh yang lebih kuat gitu ya, lebih tinggi mungkin bagi mereka. Kemudian disebut dewa. Oke. Dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Oke, jadi mulai ini ada bidangnya masing-masing, apa aja bidangnya ya. Oke, jadi ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang membidangi masalah air, ada juga yang membidangi angin, dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi politeisme ini mungkin kayak mitologi gitu ya, kalian tahu lah ya guys ya, kayak misalnya mitologi Yunani ada dewa Zeus, ada Poseidon, ada Hades, ada juga mungkin kayak mitologi Mesir ada dewa Osiris, ada Anubis ya kan, dan mungkin yang paling terkenal juga ada kepercayaan umat Hindu, ada dewa Brahma, dewa Wisnu, ada dewa Siwa juga kan. Mungkin inilah politeisme, inilah awal-awal pemikiran mitologi tadi yang tentang dewa tadi ya. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Itu kita lanjut ke poin keempat ya. Yaitu poin keempat ada henoteisme. Oke, jadi apa ini henoteisme? Oke, kita lanjut. Politeisme tidak memberikan kepuasan terutama terhadap kaum cendekiawan. Oke, jadi para kaum cendekiawan, para kaum berpikir kritis, tidak puas juga dengan politeisme tadi yang menganggap roh itu dewa ya, tidak puas. Jadi mereka oleh karena itu dari dewa-dewa yang diakui sebelumnya diadakan lagi seleksi karena tidak mungkin mempunyai kekuatan yang sama. Lama kelamaan kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih definitif. Jadi satu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan. Mulai muncul dia nih ya, dari dewa ke Tuhan. Oke. Namun manusia masih mengakui Tuhan atau ilah bangsa lain. Jadi suatu bangsa masih menganggap bahwa Tuhannya bangsa lain itu juga ada gitu ya. Kepercayaan satu Tuhan untuk bangsa itulah henoteisme. Nah, betul kan teman-teman. Jadi setiap bangsa mereka punya Tuhannya masing-masing. Oke. Mungkin ya mirip juga kayak yang dewa-dewa tadi kan. Misalnya ada dewa tertingginya kan, misalnya di Yunani ada dewa tertinggi itu ada Zeus, di Hindu dewa tertinggi ada Wisnu, di Mesir juga ada dewa tertingginya si Osiris kan, ada juga Odin lah di Nordik gitu. Kalau misalnya lebih jelasnya begitu. Oke, kita lanjut ke poin kelima sekarang ya, itu monoteisme. Oke, kita lihat monoteisme ini apa. Kepercayaan dalam bentuk henoteisme melangkah menjadi monoteisme. Jadi henoteisme tadi dia upgrade teman-teman ya. Kayak misalnya di game kalian nambah level, dia upgrade lagi pemikirannya menjadi monoteisme. Nah, jadi dalam monoteisme hanya mengakui adanya satu Tuhan untuk seluruh bangsa. Ini dia akhirnya teman-teman, setelah tadi banyak banyak dewa-dewanya, banyak Tuhan-Tuhannya, setiap bangsa punya Tuhan sendiri, dijelasin lagi, diperfectkan lagi di monoteisme pemikirannya. Lanjut, bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan, terbagi menjadi 3 paham, yaitu deisme, panteisme, dan teisme. Oke, jadi yang 3 paham ini kita bahas di lain waktu ya. Kita bahas tentang yang monoteismenya aja dulu. Oke, jadi setelah melewati 5 proses tadi, yaitu dinamisme, animisme, politeisme, henoteisme, dan monoteisme, akhirnya
sempurna, sudah perfect dia di monoteisme pemikirannya, itu satu Tuhan untuk semua bangsa, untuk semua umat. Kita sebagai umat muslim pasti menganggap bahwa Tuhan seluruh alam, seluruh semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang menjadi kepercayaan kita, dan kita harus sangat meyakini itu dan mengamalkan apa yang sudah menjadi pedoman kita ya. Teman-teman, sedikit wejangan aja. Oke, kita lanjut ke rangkuman dan kesimpulan. Oke. Jadi di sini mungkin saya akan rangkum sedikit dan memberikan kesimpulan tentang apa yang kita bahas tadi ya dari semua ini. Jadi mungkin bisa saya rangkum adalah konsep ketuhanan itu adalah pemikiran, maksudnya konsep ketuhanan itu menurut pemikiran manusia itu didasarkan atas hasil pemikiran yang rasional dan juga ada pengalaman sendirinya ya. Jadi dia tidak mengada-ngada, juga ada pengalamannya, juga ada pemikiran yang penelitian yang rasional juga yang masuk logika gitu kan. Jadi dia tidak mengada-ngada. Oke, lanjut juga ada the poin-poin kita juga ada tadi teori evolusionisme ya. Jadi di teori evolusionisme ini juga ada 5 poin pemikiran yang dimulai dari dinamisme yang dia dari pemikiran sederhananya dulu, bahwa setiap hal, banyak hal lah yang berpengaruh dalam hidup manusia itu punya kekuatannya masing-masing. Jadi kekuatan itu juga upgrade di animisme ini, di pemikiran animisme itu, bahwa kekuatan itu yang benda-benda tadi yang dianggap punya kekuatan, di dalamnya terdapat roh, dia lebih lagi larakan rohnya, dia hidup gitu. Oke, mungkin dia lalu lanjut dari animisme, dia lanjut ke pemikiran yang ketiga, di upgrade lagi jadi politeisme. Nah, dari roh yang tadi mungkin ada roh yang dia mungkin punya kekuatan lebih, yang punya kekuatan lebih tadi, atau pengaruh ya, kita bilang dia lebih jelasnya pengaruh yang lebih kuat disebut dewa, jadi dewa-dewa itulah ya kan. Oke, dari politeisme ini dia upgrade lagi ke henoteisme. Nah, ini dari dewa-dewa tadi di upgrade lagi dewa-dewanya jadi lebih banyak, bukan, maksudnya lebih ada ini ya, tingkatannya lah, dari dewa tertingginya sampai dewa terbawahnya gitu kan. Dan sekarang setiap bangsa mungkin punya tuhannya atau dewanya masing-masing gitu, dan bangsa lain juga mengakuinya gitu kan. Oke, lanjut ke penyempurnaan dari teori evolusionisme tadi, yaitu monoteisme. Nah, di monoteisme ini akhirnya telah perfect lah, bahwa semua bangsa menganggap Tuhan itu hanya satu Tuhan untuk semua bangsa, untuk semua alam semesta, in every universe. Dan kita sebagai umat muslim pasti harus meyakini bahwa Tuhan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman. Itu ada rangkuman sedikit yang bisa saya jelaskan ya. Dan untuk kesimpulannya, dari pemikiran manusia ini kan, kita sebagai manusia punya batas akal yang diberikan. Jadi untuk semua hal itu memang harus kita telaah baik-baik teman-teman. Jangan sampai kita itu salah langkah dalam mengambil jalan yang berasal dari pemikiran kita yang belum tentu benar kan. Kita harus sebagai manusia selalu belajar setiap harinya, bahkan jangankan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita tuh manusia harus terus belajar apapun itu, apalagi tentang pemikiran tentang ketuhanan ini, yaitu iman kita kan. Harus kita belajar terus dan upgrade terus agar kita semakin paham dan tidak lagi bimbang, dan akhirnya bisa meyakini dengan 100% bahwa kepercayaan yang kita yakini itu adalah yang paling benar, yang terbaik. Kalau untuk saya sendiri, kepercayaan yang memang saya paling yakini adalah Muslim, itu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya untuk seluruh alam semesta. Dan 1400 tahun yang lalu datanglah seorang rasul yang dikirimkan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Itulah jadilah ajaran kita yang sekarang, itu agama Muslim ya. Jadi kepercayaan saya teman-teman. Oke, mungkin sudah habis yang kita bahas ya untuk video kali ini. Syukron teman-teman yang telah hadir semua di sini. Udah kita saling bahas sama-sama ya. Mungkin penasaran kita juga lebih tahu lah kita sekarang ya kan. Tidak terlalu penasaran lagi. Kita udah belajar lah tadi kan.
Oke, mungkin merci beaucoup teman-teman. Terima kasih. Saya sekarang mau izin pamit undur diri dulu. Haus teman-teman. Baik ngomong kita 15 menit ya kan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jana.